Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang pertama dan paling utama, kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih dapat diberikan kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir dalam acara aksi nyata dalam tema diseminasi budaya positif di sekolah dan keyakinan kelas di SMP swasta Al-Wasriyah 4 Medan. Tak pula adalah kita mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang mana sahabat beliau di yaumil akhir telah kita nantikan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Al-Wasriyah 4 Medan, dan saya hormati kepada ibu-ibu dan bapak dan saya sayangi serta dipandangkan, yaitu para audiens sekalian. Langsung saja, yang pertama pembukaan dari saya, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita mulai. Acara selanjutnya yaitu amanah kepada Kepala Sekolah Ibu Rizkurkanti SPD. Kepada Ibu saya persilakan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia serta waktu yang diberikan kepada kita sehingga dapat membagi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syadaqallahu azim. Sama-sama kami hormati Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan praktik baik aksi nyata yang akan disampaikan nantinya oleh Ibu Fauziah Nasution, yaitu calon jenderal salah satu aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Fauziah untuk memenuhi tugasnya, yaitu menyelesaikan aksi nyata pada CGP Angkatan 9. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita untuk dapat menyimak dan juga nanti Bu Fauziah dapat berbagi saling, yaitu saling berbagi. Semoga apa yang kita dengar bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari. Dan acara selanjutnya Ibu saya persilakan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Al-Wasriyah 4 Medan, Ibu Rizkurkanti. Yang saya hormati para teman-teman, Bapak Ibu guru. Sebelumnya yang saya ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dan keyakinan kelas. Terutama kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.
saya berdiri di sini seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bukannya yang paling, tapi memang untuk saling. Jadi kurang lebih hampir 3 bulan saya laksanakan. Tujuan saya melaksanakan kegiatan ini adalah untuk saling berbagi bersama teman-teman apa yang saya peroleh dari pendidikan yang saya jalani, saya bagikan. Mungkin kiranya dari pemikiran kita yang lama, cara berpikir kita yang lama bisa berubah menjadi cara berpikir kita yang baru. Mungkin ada pemahaman-pemahaman kita mengenai pendidikan yang lama, mungkin bisa kita kreasikan ke perubahan pendidikan kita yang baru. Jadi sesungguhnya pendidikan itu hampir, kalau dikatakan hampir tiap saat berubah. Cuma pengaplikasinya belum tentu semua sekolah, khususnya semua guru dapat menerapkannya. Jadi mudah-mudahan dari praktik-praktik baik yang saya dapatkan, mudah-mudahan dapat saya tuangkan begitu juga dengan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya peroleh dapat saya berbagikan dan dapat kita aplikasikan atau kita praktekkan di sekolah kita ini. Baik, langsung saja kita mulai, yaitu mengenai diseminasi budaya positif di sekolah dan keyakinan kelas yang insya Allah akan kita terapkan di sekolah kita SMP Al-Wasliyah 4 Medan. Kita mulai dengan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini maksudnya adalah ketika orang tua mengamanahkan atau menitipkan putra putrinya kepada kita, sesungguhnya yang kita perbaiki itu adalah bukan sifat aslinya, tetapi bagaimana kita bisa merubah. Karena sesungguhnya yang dapat merubah langsung itu adalah dirinya sendiri. Kita hanya membimbingnya. Sesuai dengan kata KHD atau Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sesungguhnya adalah menuntun, membimbing, mendidik. Jadi bukan memaksakan. Bagaimana tujuan kita sebenarnya anak-anak itu niatnya datang hadir ke sekolah dari rumah itu niatnya ingin belajar. Bagaimana cara dia memperoleh belajar itu? Dia harus memiliki perasaan yang bahagia. Jadi selama ini mungkin kita berpikir ataupun kita pada saat duduk di bangku sekolah kita tak pernah berpikir kita datang itu ke sekolah itu bahagia. Mungkin kita berpikir suatu kewajiban tuntunan dari sekolah dan juga orang tua. Tapi bagaimana kita sebagai guru itu bisa menciptakan rasa bahagia pada anak? Bagaimana dengan caranya? Ya kita merubah prinsip lama kita. Mungkin kalau dulunya kita sudah hampir mengajar lebih dari 5 tahun ke atas, 10 bahkan 20 tahun mungkin, yang tadinya kita berpikir anak-anak itu datang ke sekolah itu jangan ada perasaan beban paksaan, tapi bahagia. Bahagia dengan cara seperti apa? Kita merangkul. Nanti di sini kita akan bicara mengenai posisi kontrol dulu. Sama anak-anak kita hanya sebagai fasilitator. Jadi kita kasih satu materi, kita berikan arahannya seperti apa, bagi kelompoknya, tugaskan mereka untuk mampu dapat berbicara di depan. Nah itu secara tidak langsung melatih untuk mereka bisa tampil. Jadi ketika ada suatu kegiatan baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, mereka nggak berani, tidak, mereka berani. Ataupun dengan games-games edukasi, kita boleh mencontek banyak, ya termasuk saya banyak yang saya lakukan di pengajaran saya itu sistem ATM, amati, tiru dan modifikasi. Jadi saya sering membuat itu gamesnya seperti TTS. Kita kan tahu cara pengerjaan TTS apa, dia tinggal kita ganti aja. Ataupun dengan games yang lain, banyak di YouTube ya Bapak Ibu ya, banyak di YouTube games edukasi. Kalau kita tidak sanggup melakukannya dengan yang agak berat, situ ada yang sederhana. Nah saya mengambil sederhana. Kenapa sederhana? Karena disesuaikan juga dengan lingkungan belajar kita, dengan keadaan kondisi anak-anak kita. Nah itu dia. Jadi saya harapkan ya mudah-mudahan mulai kedepannya atau bisa kita mulai kita terapkan di hari Senin itu, jangan lagi kita yang menjadi pusat perhatian, tetapi yang menjadikan yang kita jadikan itu adalah siswa. Jangan biarkan mereka hanya duduk diam gini, enggak. Aktifkan mereka, biarkan mereka yang sibuk, kita yang berdiri, kita yang lihat, kita yang memberi. Nah jadi dengan cara seperti itu, mereka itu merasa tidak terbebani. Aku mau lagi lah dengan ice breaking. Sebenarnya itu udah bisa diterapkan, apalagi kita masuk siang ya. Jadi itu penting
ice breaking. Nggak harus joget-joget dengan ice breaking ringan, dengan ice breaking yang lucu-lucu juga bisa kita laksanakan seperti itu. Dan juga untuk tuntutan tugas, ya, untuk tuntutan tugas itu sebenarnya anak itu tidak harus dituntut punya PR. Jadi yang membuat mereka itu masuk sudah cukup ahli di bidangnya. Nah, kemudian kita masuk kepada yang kedua, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang tadinya mungkin tidak timbul atau tidak muncul, marilah kita munculkan sesuai dengan kurikulum yang dituntut oleh pemerintah. Bagaimana kita bisa menciptakan atau melahirkan karakter profil pelajar Pancasila pada anak-anak. Nah, ini dia konsep utama budaya positif. Jadi ada tujuh konsep utama budaya positif yang harus kita punya dan harus kita terapkan di sekolah. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita bahas konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini kayaknya kalau untuk lingkungan kita sepertinya sudah dikatakan hampir kondusif, walaupun belum 100% kondusif. Yang dikatakan 100% kondusif itu memang sekolah itu sendiri tidak bergabung, sehingga segala sesuatu kegiatan itu memang kegiatan di sekolah. Jadi misalnya kita kalau mau bawa anak-anak belajar di luar, kayak kita mungkin saya tuh sering terkendala di situ, apalagi saya kena jam pertama sulit. Kenapa? Karena kita kelasnya paralel atau bergabung, jadi agak sulit mengontrol. Tapi kita dengan letak kita yang seperti ini, kita jauh dari suara-suara kebisingan kendaraan. Nah, jadi kita mungkin hampir mendekati positif di situ. Kemudian bagaimana kita bisa menciptakan kemerdekaan, mandiri, dan bertanggung jawab pada siswa itu dengan diri kita sendiri. Kita adalah guru. Guru itu dicontoh. Guru itu adalah tauladan bagi anak-anaknya. Apa yang dilihat mereka, itulah yang dicontoh mereka. Kalau kita memberikan nilai yang baik, pasti mereka mencontoh. Kalau kita sering melakukan kesalahan, kita mendidik anak untuk disiplin, tapi gurunya tidak disiplin. Nanti suatu saat jangan salahkan mereka kalau sempat terjadi mereka, Bu Pojia dia sering datang ke kelas kami. Jadi jangan pernah salahkan mereka karena memang kita. Jadi siapa yang jadi panutan mereka? Kita. Kalau kita mampu berbuat baik, insya Allah apa yang kita harapkan bisa dilihat sama mereka dan dipraktikkan langsung sama mereka. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin yang merupakan kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin kita tahu ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, bernalar kritis, tidak kreatif, mandiri, dan lagi apa Bu? Bergotong royong udah tadi. Belum ya? Udah. Satu lagi apa? Berkebinekaan global. Nah, jadi itulah yang kita terapkan. Kalaupun belum ke 6 yang mampu diberikan atau diterapkan oleh siswa, setidaknya setengah dari yang 6 itu udah mampu diterapkannya baik itu di sekolah maupun di rumah. Contoh misalnya bergotong royong. Anak-anak itu nggak harus kita suruh pun, kalau nampak gurunya sedang repot pasti dibantunya kan. Sini Bu biar bantu. Itu nilai kecil, contoh kecil yang merupakan nilai gotong royong.
berlebihan, jadi banyak. Jadi kitalah sebagai guru yang mampu memberikan contoh itu kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, realitas atau kebutuhan setiap orang yang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu yang pertama penguasaan, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima adalah bertahan hidup. Nah, saya rasa kalau ini kita udah mampu merasakan sendiri kira-kira nilai-nilai atau sikap-sikap seperti apa yang menurut kita itu penguasaan. Yang namanya penguasaan berarti adalah kita yang menguasai diri kita sendiri, bukan orang yang menguasai diri kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kita memberikan rasa kasih sayang bukan hanya terhadap keluarga, tetapi kepada anak-anak didik kita dan pada teman rekan sejawat di sini. Kemudian rasa diterima. Bagaimana dengan sikap yang kita berikan, pasti kita akan menerima sikap apa yang telah kita berikan. Kalau kita baik sama orang, pasti orang lebih baik memberikan daripada kita. Jadi hubungan sebab akibat, hukum alam sebab akibat itu ada memang. Kemudian kebebasan. Bagaimana kita kebebasan untuk bertindak, tapi bertindak dalam arti kata bertindak yang budaya positif tadi, bukan bebas. Suka aku lah, aku suka maaf ya ibu, aku kepala sekolah, suka aku mau aku datang terlambat atau gimana, bukan seperti itu. Kemudian kesenangan, bagaimana kita bisa menyenangkan diri kita dan bagaimana kita bisa berbagi kesenangan dengan siapa. Di sini yang dituntut adalah siswa-siswi kita. Jadi kalau misalnya kita punya udah bahagia dari rumah, otomatis pancaran nilai kebahagiaan itu pasti dirasakan anak secara tidak langsung. Tapi kalau kita udah marah-marah dari rumah, mungkin kita punya persoalan marah-marah terbawa ke sekolah. Contoh anak-anak kita marahi, salah kita aja, diam kau, ya kan, bising kali, ataupun nggak mau disangkapi murid, ataupun karena berbeda dengan anak tadi kesel dari rumah, sehingga anak itu salah koma aja, mungkin salah atau kurang penulisannya langsung dimarahi. Nah kemudian bertahan hidup, bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan segala sesuatu nilai-nilai budaya positif yang telah kita berikan kepada anak didik kita. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 motivasi yang terdapat diri kita, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal berarti X luar, berarti motivasi dari luar. Kira-kira apa saja itu bentuknya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Itu mungkin ada motivasi dari luar. Jadi misalnya kita sering terlambat. Jadi motivasi dari luarnya kira-kira apa ya? Kalau kita berpikirnya apa ya yang akan terjadi kalau aku nggak terlambat? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Jadi kita sering datang tidak terlambat hanya ingin mengharapkan pujian misalnya. Berarti kan itu suatu motivasi bukan dari diri kita tapi dari luar. Nah kemudian ada motivasi dari dalam atau motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya tidak melakukannya. Ini sebenarnya kata-kata yang seharusnya ada di dalam hati kita. Misalnya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Dan yang dari dalam, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan itu merupakan kata-kata hati yang seharusnya ada atau terpatri di dalam diri kita masing-masing. Kemudian di sini nanti di dalam perilaku manusia tadi, motivasi perilaku manusia tadi, inilah yang akan terjadi di kehidupan nyata kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Jadi nanti kita akan masuk kepada posisi kontrol, di mana posisi itu adalah ada 5 posisi kontrol yang sebenarnya tanpa kita sadari kita telah masuk ke dalam posisi ini. Nah, bagaimana cara kita untuk menetap di posisi ini atau bisa keluar dari posisi itu? Nah, kita harus menetapkan yang namanya 3 ketetapan bagi kita atau bagi seorang pendidik untuk menghadapi anak ketika anak itu terlibat dalam suatu masalah, baik itu masalah kecil ataupun masalah besar. Nah, yang pertama yaitu konsekuensi.
yaitu hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Kemudian hukuman, suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Kemudian restitusi yang merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini maksudnya adalah ketika kita menemukan di dalam kelas itu ada suatu masalah, jadi kita itu jangan langsung memberikan atau menjatuhkan suatu hukuman kepada mereka. Hukuman itu kan suatu tindakan kadang suatu tindakan tanpa sadar gitu ya, yang tidak pernah direncanakan. Tiba-tiba ribut anak kita, sini misalnya si Akbar, maju Akbar, diri kau situ, angkat kaki kau satu. Itu merupakan satu bentuk apa? Itu merupakan suatu bentuk hukuman karena kita melakukan suatu perbuatan. Tapi kalau yang dimaksud dengan konsekuensi, makanya sebelum kita masuk ke kelas itu ada baiknya kita itu melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi ada aturan-aturan ataupun peraturan-peraturan kesepakatan antara siswa dengan guru. Sudah saya praktikkan langsung di kelas 7. Kalau Bapak Ibu masuk di kelas 7 itu nampak itu ada kertas keyakinan kelas mereka. Jadi apa yang mau ditulis mereka, biarkan mereka menuliskan. Misalnya kelas tidak boleh jorok, atau artinya kan menjaga kebersihan. Jadi ketika kita masuk, kita hanya berkode gini aja, bersih kali ya kelasnya. Secara otomatis kalau mereka sudah melakukan keyakinan kelas, mereka akan mengutipnya. Saya pernah mencoba sekali di situ di kelas 7. Saya bilang, ya Allah, bersih kali kelas 7 ini, langsung nengok ke bawah, langsung ikuti mereka. Itu kan mereka sudah bentuk kecil. Kemudian apalagi tidak boleh membuli. Mungkin kalau kita masuk di kelas 7 ya, karena saya masuk di kelas 7 dan ibu-ibu mungkin juga ada sebagian masuk di kelas 7. Kita udah tahu kelas 7 itu banyak karakter. Kelas 7 tahun ini banyak sekali karakter di situ. Ya, yang kita tahu sendiri tanpa kita menyebutkan nama, ada satu siswa. Ya, ada satu siswa yang betul-betul luar biasa tingkahnya. Nah, jadi ketika dia menulis keyakinan kelas yang dia tulis, sengaja saya suruh membuat nama masing-masing. Jadi mereka tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sepakatkan. Dilarang, ada kawan yang buat dilarang menendang meja, karena mungkin sering pilihannya ada kawan yang melakukan seperti itu. Jadi kalau mereka melakukan itu, hal pertama yang mereka lakukan, saya bilang apa? Memberitahu kepada guru. Jangan langsung beritahu kepada wali kelasnya, guru yang ada di dalamnya, siapapun guru yang ada di dalam. Ketika mereka melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas mereka langsung mengadu sama guru yang di kelas. Nah, guru yang di kelas itu bagaimana caranya? Jangan dengan langsung hukuman, tapi dengan apa? Konsekuensi. Apa konsekuensinya? Pandai-pandai ibu gurunya. Kalau misalnya ada yang suka memukul temannya, jangan langsung itu bilang balas, pukul balik. Gimana rasanya? Enak? Nggak kayak gitu caranya. Jadi gimana? Nah, kalau seandainya kau dipukul dengan perlakuan yang sama, apa yang kamu rasakan? Sakit lah, Bu. Jadi kalau kayak gitu gimana caranya? Pasti otomatis dia langsung minta maaf, nggak langsung bilang balas aku kayak mana kau buat tadi juga. Nah, jadi bagaimana kita bisa menciptakan keyakinan-keyakinan itu dan jalan keluarnya? Makanya saya bilang Bapak Ibu sebenarnya kalau setiap masuk nggak perlu banyak, 3, 4, 5 keyakinan kelas, tapi mereka paham selama Bapak Ibu masuk, itu udah bisa menjadi patokan bagi mereka. Mungkin nggak langsung kita buat keyakinan kelas, besok mereka berubah 100% juga. Saya bilang tadi secara kontinu, pelan-pelan, mungkin hanya 5% dulu, 10% dulu, nggak langsung 100%. Kita nggak akan bisa langsung seperti itu. Kita aja kalau mau berubah aja pasti pelan-pelan, nggak mungkin kita langsung berubah lah. Soalnya besok berubah dia, nggak berubah, nggak balik-balik lagi. Nggak seperti itu. Kemudian yang restitusi, kalau mereka sudah paham dengan konsekuensi atau ketetapan apa yang harus mereka terima, kita melaksanakan yang namanya restitusi. Nanti ada kita bahas lebih lanjut di segitiga restitusi. Kemudian, nih, sebelum kita masuk ke konsep selanjutnya, saya mau menguji teman-teman semua kira-kira apa jawabannya yang kita pilih, hukuman atau konsekuensi. Misalnya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan
atau hukuman? Konsekuensi. Ada yang mau pulpen SP 2000? Ada yang mau spidol pinjam? Lupa saya. Kira-kira ibu-ibu setuju nih jawabannya apa? Konsekuensi atau hukuman? Coba yang konsekuensi berapa orang? Coba 1, 2, 3, 4. Ya, saya catat ya. Yang jawab konsekuensi 4. Hukuman 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, dikasih umpan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang hukuman angkat tangan. Semua, berarti 9. Ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, berarti semua. Kita lihat jawabannya. Kita harus tahu beda hukuman sama konsekuensi. Hukuman kita melibatkan mereka dengan fisik istilahnya. Kalau konsekuensi mereka yang bertindak sendiri mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Itu ya, ingat ya kata kuncinya, perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Kita lihat jawabannya. Oke. Lalu ya, kita lihat jawabannya apa. Iya, jawabannya adalah yang pertama itu merupakan hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi. Mencatat 100 kali. Jadi kalau anak terlambat itu, kalau kita suruh kena jauh fisiknya, langsung disuruh keliling kan termasuk hukuman. Mencatatnya kan fisik capek juga dia, termasuk hukuman. Jadi bagaimana konsekuensi supaya anak terlambat? Ayo, siapa yang bisa? Konsekuensinya bagaimana supaya anak itu tidak terlambat? Dengan cara apa? Jangan langsung kasih hukuman. Bila sehat, tidur. Tapi kalau dia terlambat terus selama 3 hari berturut-turut, nah pada saat dia 1 hari melakukan konsekuensi, besok dia terlambat, dia sendiri tanpa kita suruh, dia sendiri yang menyadari dan dia sendiri yang akan melaksanakan, bukan kita suruh. Baik kok ya, mau bersihkan ini, mau sapu dari ujung sana sampai ujung sana. Saya adalah termasuk salah satu tipe guru penghukum dulu. Ya kemarin pun juga masih sebelum saya mempelajari yang ini. Kemudian ada 3 lagi, kita bermain lagi. Nih, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman berapa orang? Angkat tangan. Paret sendiri ya. Berarti paret. Paret 1 ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi atau hukuman? Tinggi yang menjawab konsekuensi. Konsekuensi semua. Ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah hukuman, konsekuensi, hukuman. Ya, jadi kita udah bisa membedakan ya Bapak Ibu. Udah kita bisa membedakan bagaimana dia konsep konsekuensi, bagaimana dia konsep hukuman. Jadi mudah-mudahan setelah ini kalau memang masih ada embel-embel guru penghukum bagi kita, mudah-mudahan bisa kita rubah. Jadi kita serahkan aja ke anak itu berupa konsekuensi. Nah ini tadi yang saya maksud posisi kontrol ya, ada 5 posisi kontrol yang tanpa kita sadari kita pernah masuk ke posisi 5 ini, ataupun masih kita alami ya, masih kita laksanakan sampai dengan detik ini juga. Apa aja itu? Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau, dan juga manajer. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol guru ya, yang tanpa kita sadari kita telah masuk ke
kondisi yang 5 ini. Apakah kita masih bertahan di dalamnya, ataukah memang harus keluar, atau memang nggak apa-apa gini aja, atau berubah-ubah. Kadang bentuknya jadi pendukung, kadang jadi teman, kadang jadi pemantau. Atau kita sebagai guru yang mana baiknya di antara ini semua. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini kayaknya Bu Nurul dan kelompok pada dari tadi ya kan. Jadi kita ice breaking dulu sebentar ya. Dan saya perhatikan dari tadi Bu Nurul ngomongnya. Kita ice breaking dulu ya. Dehidrasi. Ya. Baik, kita akan ice breaking sebentar mengenai tebak-tebakan. Bentar ya. Tebak-tebakan. Jadi ini sering pernah saya lakukan di kelas rukol bersama teman-teman CBT lainnya. Burung apa yang suka nolak? Ayo, kira-kira. Yang suka nolak. Ya, burung gagak. Sebenarnya burung gagak, cuma kita bilang burung gagak. Kemudian ketahuan. Bubur apa yang bisa dikecilin dan digedein? Bubur zum-zum. Seharusnya adalah bubur sum-sum, tapi kita presenting jadi bubur zum-zum. Kemudian kue apa yang tidak pernah bohong? Kue cucur lah padaku, ya kan? Kue cucur. Kemudian pulau apa di Indonesia yang tidak bisa begadang? Pulau? Guru IPS? Gak ada ya guru IPS? Pulau? Tidore. Ya, Bu Putri. Apa persamaan kamu dengan yang terakhir? Apa persamaan kamu dengan ujian? Sama-sama harus diperjuangkan di masa depan. Ya, oke. Untuk ini di sini aja, thank you. Oke, sekarang kita masuk tadi ke posisi kontrol. Kita masuk kepada posisi kontrol yang pertama.
pertama, posisi penghukum. Ciri-cirinya biasanya guru-guru yang memiliki posisi penghukum ini nada suara tinggi, bahasa tubuh dengan mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Contohnya misalnya kayak gini nih, ini waktu kami jadi perdebatan ini di waktu kami masih rukuk, sebenarnya cara membacanya ya kan, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu bagi ciri orang yang memang kayak saya, tipe-tipe yang memang darah-darah Batak itu mereka marah, tapi memang ada suara gitu, terlambat lagi, apalagi memang dia punya ekspresi mata, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kalau dia misalnya lembut kayak guru kita, misalnya kayak kurang banyak ini lembut ya kan, dia gini, lambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Iya kan? Tapi itu tergantung gurunya. Jadi kita udah bisa menarik ke diri kita sendiri, gitu kan? Jadi coba kalau misalnya kita melakukan itu, coba tanya kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kalau kita bisa melakukan ini, bagaimana perasaan murid kita? Pasti mereka, ya hasilnya, tapi kita kan tak pernah tahu, murid kita tuh kemarin kan diam aja. Tapi sebenarnya mereka pasti ada rasa jengkel. Nah itu dia tadi, kemungkinan muridnya marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, tapi mudah-mudahan hal ini belum pernah terjadi di siswa SMPW, tapi nggak tahu, ya kan? Ternyata hal ini memang ada terjadi di sekolah lain dan itu sudah kami saling curhat di sesi rukol itu memang ada yang seperti itu. Cuman saya nggak berani ngomong karena saya 14 tahun saya di sini. Pernah dan saya bocor, Cuma nggak tahu siapa yang sakit hati. Tapi itu mungkin mereka menganggap kita sebagai penghukum. Nah, jadi misalnya masih ada label itu kepada diri kita, mudah-mudahan kita bisa berubahnya. Ya, sebenarnya tinggal caranya dia banyak sih penghukum itu, tapi jelasnya kalau tipe-tipe guru penghukum itu memang suaranya lantang, ya kan? Apalagi pakai emosi yang menunjukkan wajah yang marah. Kenapa kalau lakukan itu lagi ya? Kayak gitu dia. Iya kan? Sebenarnya kalau saya pelajari, kita belum bilang tahu itu nggak boleh, cuman saya masih tetap melakukan kebiasaan lama itu, masih tetap memanggil murid dengan kata kau. Sebenarnya pun itu merupakan satu kalimat yang salah. Jadi memanggil murid itu dengan bahasa kamu, bukan kau. Tapi saya sampai semalam masih melakukan hal yang itu. Jadi belum 100% bisa saya rubah kebiasaan yang lama itu. Tapi mudah-mudahan suatu saat saya bisa berubah dengan tidak lagi menggunakan kata kau. Kemudian posisi yang kedua yaitu posisi gurunya pembuat merasa bersalah dengan ciri-ciri nada suara mengelas, halus atau sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Ya, jadi contohnya misalnya dia terlambat, jadi gini dia, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu membuat anak itu jadi merasa bersalah. Tapi apakah kita pernah berada di posisi ini? Nggak tahu, ya kan? Tapi biasanya wali-wali kelas ini kadang-kadang dia posisinya berubah-ubah. Kadang dia jadi penghukum, kadang dia jadi teman, kadang dia jadi membuat merasa bersalah. Tapi ini dengan nada yang lembut, mengelas, bukan Adi, mau kemana? Udah janji dengan ibu udah, nggak kayak gitu. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara posisi membuat merasa bersalah? Nah, hasilnya nanti yang akan kita peroleh adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti
murid di dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Sama halnya kita ini dulu kan kuliah pernah belajar pendidikan apa? Psikologi pendidikan, gitu kan? Secara tidak langsung ya kan, walaupun kita hanya belajar di semester 1, tapi kan kita udah bisa melihat bagaimana karakter anak. Karakter anak nggak bisa dibentak. Kita sebenarnya nggak marah, cuma memang bawaan kita seperti ini udah gemetar. Padahal kita nggak marah, udah gemetar dia. Jadi gimana caranya kita untuk bisa dekat dengan anak-anak seperti tersebut? Nah, kita lah yang tahu bagaimana hasilnya. Nah ini, yang kedua ini tipe guru pembuat merasa bersalah. Apakah kita pernah berada di posisi seperti ini? Tanpa kita sadari mungkin ya. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Dengan ciri-ciri nada suara ramah, akrab dan bercanda, dengan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah ini biasanya guru-guru yang paling disukai siswa. Kenapa? Karena dia mampu menjadi teman. Contoh kalimatnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu udah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya mungkin ada tipe dengan yang dia sampai senyum bilangnya, Adi, ayolah. Dengan mimik kita, gimana sih kamu? Kemarin udah janji ke bapak, gak terlambat lagi. Hah? Kan ada guru kayak gitu kan? Memang udah bawaan dari dirinya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ya, sambil senyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, mungkin murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, hal ini yang sebenarnya tidak boleh, tergantung dalam arti kata apa. Ya. Kemudian bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Contohnya, dia hanya percaya pada satu guru. Jadi jika ada anak kita, di antara kita banyaknya ini, dia ada satu guru yang dia merasa dekat. Kalau udah meluahkan curhatan dia sama guru itu, dia merasa tenang. Sama kayak kita, pasti kita punya bestie tersendiri kan. Kalau kita udah dekat, udah dia baik itu sama Bu Triska saja misalnya, belum tentu baik sama Bu Putri. Nah, iya kan? Nah, itu dia. Mungkin banyak kita berada di posisi ini. Kemudian pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi gini dia. Tadi, kau kan kamu jam berapa kita mulai? Kamu Pak, jawab si Adi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, itu contoh pemantau. Tahu kan pemantau? Dia hanya mantau aja, taunya hanya menyuruh. Nah, iya, tengok-tengok. Nah, bagaimana perasaan murid apabila diperlakukan dengan seperti ini? Nanti kalau kita melakukan hal ini, hasil yang kita terima adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah ini dia, memantau. Banyak ini, kalau kita lihat banyak tipe-tipe atau posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Kita tahu bahwasannya tugas manajer itu adalah apa? Memanage. Apa itu? Dengan cara mengatur. Mengaturnya dengan cara apa? Sebenarnya kita lihat, ya kan? Kita pelajari, kita selidiki, kemudian action.
Nah itu dia, kalau tahapan-tahapan manajer. Jadi manajer itu misalnya guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada murid. Nah sebenarnya kalau yang kita perhatikan atau saya tanya kepada Bapak Ibu, sebenarnya di antara 5 posisi ini, posisi mana yang sebaiknya harus kita pilih? Posisi sebagai apa? Sebagai? Iya, sebagai manajer. Kita bosnya, kita manajernya. Jadi kita itu mendidik, mengarahkan. Kalau murid ada berbuat salah, kita cari tahu dulu kan permasalahannya apa, baru kita mampu memanagenya. Tapi dengan tidak cara menghukum. Ingat, guru mulai dari sekarang tidak boleh menghukum, tapi melakukan konsekuensi. Itu dia. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Itu tadi yang seperti saya bilang tadi, seharusnya guru-guru mapel ya, guru-guru mapel itu sebelum memulai pelajaran itu harus ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan siswanya. Jadi suatu saat jika terjadi suatu masalah ketika jam Bapak Ibu udah bisa langsung melaksanakan konsekuensinya, bukan dengan cara ngomong tadi. Gampang sih. Yang pertama itu pasti kesepakatan bersama, tapi harus dari mereka ya, jangan kita yang membuat keyakinan kelas, harus dari diri mereka. Misalnya dengan tidak boleh ribut ketika guru menerangkan. Jadi ketika ada satu teman yang seperti itu, langsung aja ibu gurunya dengan cara bilang seperti apa? Sepertinya ada satu keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat, tidak boleh ribut ketika guru menerangkan. Pasti langsung, oh iya bu, langsung diam. Tapi ingat ya Bapak Ibu, kalau kita udah melakukan keyakinan kelas, jangan harap besoknya langsung mereka berbuat 100%. Itu adalah secara kontinu. Tapi kontinunya kalau kita buat, itu kita nggak sampai menunggu setahun, enggak. Kita bisa merasakannya. Saya aja merasakan berapa hari ya saya buat itu keyakinan kelas hari Kamis atau hari Senin, saya masuk minggu depannya kelas mereka kotor, saya dengan singgung kata ih bersih kali kelasnya, langsung mereka sadar dan langsung mereka kutip tanpa harus kutip sampahnya, nggak lagi di kelas 7 ya, saya belum masuk di kelas 8-9. Itu udah terbukti seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas dengan cara seperti apa? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang secara rinci atau konkret. Kemudian, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi tidak memojokkan satu sikap temannya. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya kita udah buat 5 keyakinan kelas itu boleh Bu, boleh. Kan gak harus banyak, tapi buku ujian kok banyak sebanyak jumlah guru, sejumlah murid di kelas 7 itu. Karena saya pengen melihat tahap awalnya berjalan gak. Kalau misalnya nanti itu kan dari 30 keyakinan kelas, lama-kelamaan kalau misalnya kita mau berubah lagi semester 2 itu bisa kita kerucutkan. Gak harus sampai 30 kesepakatan kelas, bisa aja jadi 10, jadi 5, tapi dia yang universal ya. Kalau kayak gitu kan saya tengok tidak boleh buang sampah, tidak boleh coret meja, tidak boleh bendam meja, tidak boleh coret dinding, tidak boleh bawa HP, apa-apa itu mereka. Tapi memang itulah yang ada di pikiran mereka. Dan mungkin itulah yang memang terlihat sehari-harinya di kelas mereka. Makanya itu yang mereka tetapkan atau terapkan. Tapi nggak apa-apa, lama-lama kalau misalnya udah
sudah bisa berjalan keyakinan kelas ini, dari yang banyak bisa kita kerucutkan menjadi yang lebih sedikit. Ini contoh dari kelas yang saya Kemudian yang terakhir ya, posisi yang terakhir, konsep yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri serta bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk di sekolah, di mana aja bisa. Jadi misalnya kita punya permasalahan dengan anak, pun kita bisa melaksanakan yang namanya proses atau tahapan dari segitiga restitusi. Ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini karena kita berada di posisi sekolah, makanya ini kita buat atau kita terapkan di sekolah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ciri-cirinya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi bagaimana cara kita bisa menstabilkan masalah yang ada. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Identitas gagal tadi itu dengan cara menghukum tadi. Identitas sukses itu adalah dengan cara kita merubah, jangan langsung menghukum, tapi dengan melaksanakan yang namanya konsekuensi. Contoh kalimatnya, ya, contoh kalimat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu contohnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Itu merupakan contoh-contoh sebagai contoh kalimat dari menstabilkan identitas. Jadi misalnya anak ada salah, dia sudah mengutarakan permasalahan
berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar orang berbuat salah. Itu untuk menstabilkan, ya kan? Sebenarnya nggak boleh, tapi kita untuk supaya mereka dengan kalimat kita itu nggak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kan dia merasa, oh ada yang melindungi aku, walaupun hanya baru kalimat utama kita. Jadi jangan anak udah curhat ke kita masalahnya. Jadi kenapa lo bawa itu semalam? Barang itu kok bisa? Nah, itu jadi dia merasa tidak terlindungi dengan kalimat itu. Sama halnya kayak anak kita di rumah, gitu kan? Berbuat salah, nggak langsung pulang kan, mama udah bilang apa? Nggak kayak gitu. Ya udah. Tapi kadang-kadang kita merasa nih, sokan kayaknya hidup di dunia ini dengan kalimat-kalimat seperti itu. Saya pernah berpikir seperti itu. Tapi yang itulah tadi, untuk menciptakan budaya positif tadi, jangan malu untuk mengemukakan kalimat-kalimat yang baik, sehingga anak-anak terbiasa dengan kalimat-kalimat yang baik, bukan kalimat-kalimat yang kasar. Nah, itu dia untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nanti dengan laporan dari ketua kelas, katanya kamu tadi betul kali ya sama teman kamu. Iya bu, betul saya betul ibu. Kenapa? Maka kalau kayak saya begitu. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap Abah? Saya marah juga datang ke kelas dan kita memperhatikan kadang-kadang saya bilang begitu. Jangan kita kamu melakukan yang salah. Tapi alhamdulillah kamu tidak melakukan hal berlebih seperti mukul kan? Iya bu. Ya kita ibu dari kamu mungkin ibu akan melakukan hal yang sama. Nah kira-kira setelah apa yang kamu lakukan ada nggak keyakinan itu yang kamu lakukan? Ada bu. Apa itu? Yang nah kira-kira ada nggak usaha kamu untuk memperbaiki masalah ini? Ada bu. Dengan cara siapa? Dengan semua orang harus memperbaiki dan memahami. Ada yang tadi bersama tadi itu menghargai bersama dan apa yang kamu lakukan. Yang untuk bertanya, semoga kamu tidak melakukan hal yang sama ya. Tetap semangat dan tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan yang kita buat. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan. Kasus yang kedua, Marsha selalu datang terlambat sehingga banyak pelajaran Marsha, kamu tahu nggak kenapa kamu bertahun-tahun? Tidak bu, ininya Marsha itu udah pelaporan dari Budi. Sebenarnya kamu akhir-akhir ini sering terlambat. Kesehatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? 4 kali bu. Menurut kamu terlambat itu suatu tindakan yang salah tidak? Jadi gimana ya Marsha? Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah dan kesalahan itu adalah satu hal yang manusiawi. Sekarang kita cari solusinya. Kira-kira apa yang membuat Marsha terlambat akhir-akhir ini? Marsha sering berbuat yang buruk dan sekaligus menghampiri dan membakar ya jadi dengan alasan kamu itu kira-kira ada nggak keyakinan kamu mau? Apa itu? Menurut Marsha disiplin itu penting tidak? Kenapa? Disiplin itu membuat Marsha karena aku dengan sekolah dan mengajar waktu. Jadi dengar ya Marsha, sampai waktu itu masalah yang kita membutuhkan sama juga kita menghargai orang lain ada di sekitar kita dan kita yang akan kita lakukan memberikan mereka atau tidak dengan dulu ini bertahun dan nanti menjadi perilaku yang sesuai. Jadi terima kasih Marsha, tidak kamu sudah tepat dengan kamu meminta maaf dan kamu menyadari kesalahan kamu. Jadi kalau begitu silakan kamu kembali ke tempat Marsha. baik. Terima kasih. Itu tadi adalah contoh aksi nyata dari penyelesaian segitiga restitusi. Mungkin dengan berakhirnya video tadi, maka berakhirlah paparan saya mengenai diseminasi budaya positif sekolah dan keyakinan kelas. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dapat kita aplikasikan atau kita praktekkan langsung budaya baik ataupun budaya positif di sekolah kita. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Akhir kata, nasrul minallah wa
aplikasikan di kehidupan sehari-hari ketika mengajar. Oke, mari kita angkat tangan, bola jempol dengan mantap. Oke, selanjutnya alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.